Wa atubu ilaih. Para pemirsa, mari kita melanjutkan mengaji memahami isi Al-Quran yang akan dibaca juznya juz 17, suratnya surat Al-Anbiya. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Wa ma arsalna min qablika, tidaklah kami Allah mengutus sebelummu Muhammad, yaitu seorang rasul, kecuali kami memberi wahyu kepadanya. Ila nuhi ilaihi, kecuali aku memberi wahyu kepadanya. Anahu la ilaha illa ana, bahwa tidak ada yang hak disembah, ya tidak ada yang hak disembah kecuali hanya aku Allah, begitu. Fa'buduni, oleh karena itu sembahlah aku. Jadi semua rasul itu, baik Rasul Muhammad ataupun yang sebelumnya itu, semuanya diberi wahyu yang intinya bahwa tidak ada yang hak disembah, itu hanya Allah. Jadi ada selain Allah yang disembah itu semua rasul seperti itu ajarannya. Sebenarnya Allah juga berfirman kan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia itu kecuali hanya beribadah. Lah rasul itu juga manusia, jadi diperintah oleh Allah melaksanakan risalahnya itu jadi rasul, ya hanya menyembah Allah itu loh, supaya menyembah Allah itu, tidak ada yang lain gitu. Wa qalut takhadar rahmanu walada subhanahu bal ibadum mukramun. Dan mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu berkata bahwa Allah yang Maha Kuasa itu, yang Maha Penyayang itu mempunyai anak, mengambil anak. Nah, Subhanahu wa ta'ala, Maha sucilah Allah dari sifat mempunyai anak itu. Bal ibadum mukramun, bahkan para malaikat, mereka menganggap yang dinamakan anak Allah itu malaikat itu katanya anak Allah. Allah menjelaskan, bal, tapi justru malaikat itu adalah merupakan hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Tugasnya hanya bertasbih, baca alhamdulillah, hanya memuji Allah saja. Ya. Jadi mereka ngomongnya salah itu, masya Allah ngambil malaikat jadi anak, gitu. Dibantah dengan ayatnya ini. Bahkan malah malaikat itu adalah hamba-hambaku yang kami muliakan di sisi Allah. La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Dan para malaikat itu tidak mendahului ucapannya. Wa hum bi amrihi ya'malun. Jadi malaikat itu sifatnya hanya sami'na wa ta'na. Kami hanya mendengar, kalau sudah mendengar perintah Allah, aku taat melaksanakan itu. Jadi tidak pernah mendahului ngomong minta diperintah atau bagaimana, tidak pernah mendahului omongan para malaikat itu terhadap firman Allah. Kalau sudah diperintah, lah baru dia melaksanakan. Itu para malaikat seperti itu. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Lah Allah itu Maha mengetahui ya, apa yang di hadapan mereka para manusia, khususnya orang-orang musyrik, orang kafir itu, dan apa yang di belakangnya. Maksudnya di hadapan mereka itu ya dalam rangka menghadapi hari kiamat besok itu, bagaimana mereka itu. Dan juga Allah mengetahui keadaan mereka di dunia sekarang ini. Itu diketahui oleh semua Allah itu. Wala yasfa'un, dan tidaklah mereka itu memberi syafaat. Maksudnya
Yang memberi syafaat itu hanya Allah gitu. Tidak ada sebab manapun yang bisa memberi pertolongan kepada mereka itu. Syafaat itu dari Allah ataupun yang diizinkan oleh Allah memberi syafaat. Ya para rasul, Rasulullah itu memberi syafaat. Al-Quran ini memberi syafaat. Artinya apa? Besok di akhirat itu dengan amal kita membaca Al-Quran ini, Quran akan bikin pertolongan kita, ya, dari siksa Allah. Al-Quran membela kita, menyaksikan bahwa kita ini adalah hamba-hamba Allah yang dulu pada waktu di dunia sering baca Al-Quran, memahami isinya lalu diamalkan. Nah dengan demikian kita akan diberi syafaat oleh Al-Quran. Begitu. Illa liman irtado wahum min khosyatihi musfiqun. Illa liman irtado, melainkan kepada siapa yang dia, illa liman irtado, melainkan kepada siapa yang dia meridhoi. Jadi siapa yang diridhoi oleh Allah itu bisa beri syafaat gitu. Tadi saya sebutkan umpamanya Rasul dan Al-Quran itu. Wahum min khosyatihi musfikun, dan mereka karena rasa takutnya pada Allah itu, nah mereka itu memang orang yang takut pada Allah, termasuk Rasulullah itu, yaitu diberi ridho untuk beri syafaat gitu. Mayyakul minhum ini ilahum min dunihi padhalika najihi jahannam kadhalika najid dhalimin. Wa mayyakul minhum, dan siapa yang berkata di antara mereka itu, ini ilahun, bahwa aku ini adalah Tuhan selain Allah. Loh, kalau ada orang seperti itu, lah ada seperti itu, yaitu Fir'aun. Fir'aun itu ngaku dia sebagai Tuhan selain Allah. Lalu umatnya, ya kaumnya disuruh menyembah dia. Ya, itu nyatanya ada itu. Fir'aun seperti itu. Makanya firman Allah berbunyi, siapa yang mengatakan dari mereka itu bahwa aku ini adalah Tuhan selain Allah, ya Fir'aun itu. Fadzalika najihi jahannam, maka aku akan belasnya dengan neraka jahanam. Jadi Fir'aun itu jelas itu ahli neraka jahanam itu. Bahkan di keterangan lain dijelaskan besok Fir'aun itu berjalan di paling depan dengan memimpin kaumnya itu untuk berduyun-duyun, berjungkal masuk ke neraka jahanam gitu. Kadzalika najid dhalimin, demikianlah Allah akan membalas pada orang-orang yang dolim, orang-orang musyrik, bahkan orang yang ngaku jadi Tuhan seperti itu. Awalam yarol ladzina kafaru ana samawati wal ardo kanata ratqa fafatakna huma waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Apakah tidak melihat tuh orang-orang yang kafir itu? Ini Allah bertanyakan, apakah orang-orang kafir itu tidak melihat? Anas samawati wal ardo, sungguhnya langit dan bumi itu keduanya dahulu itu berpadu, menyatu jadi satu. Jadi Allah berfirman tuh, bumi dan langit itu dulu menyatu jadi satu itu. Lalu kami belah keduanya masing-masing menjadi 7 lapisan. Jadi ini yang tahu para ilmuwan, bahwa langit itu ada sab 7, bumi juga demikian. Ini Allah berfirman kok. Itu suatu kenyataan masih ada, itu kenyataannya ada. Dulu langit bumi itu menjadi satu, lalu dibelah ya toh. Lalu langitnya dibikin 7 lapis, buminya juga demikian gitu. Waja'alna minal ma'i kulla syai'in, dan kami jadikan dari air dari langit itu dan air dari bumi itu tiap-tiap sesuatu. Jadi pada dasarnya segala sesuatu itu diciptakan dari air. Ya konkretnya aja, kalau tumbuh-tumbuhan tanpa air tidak tumbuh lah, begitu maksudnya itu. Nah termasuk orang ini terjadi jadi kejadian dari air. Ya semuanya itu kejadian dari air.
Jadi dari air semuanya itu. Yang akhirnya hidup dan tumbuh jadi makhluk yang lain. Ya air akhirnya jadi manusia gitu. Air jadi tumbuh-tumbuhan. Itu kan air lalu menjadi makhluk yang lain. Apalah yu'minun, maka apakah tidak mereka itu beriman, orang-orang kafir kamu itu. Nah, gitu. Ini ayat ini ditujukan orang kafir tuh. Wa ja'alna fil ardi rawasya antamida bihim. Dan sungguh kami telah menjadikan bumi, di bumi itu yaitu gunung-gunung. Kita lihat tuh banyak gunung-gunung itu. Ya ada Gunung Semeru ya toh. Kalau di Jawa Tengah ada Gunung Merapi, Gunung Merbabu, ada Gunung Lawu, ya ada banyak lagi gunung-gunung itu. Antamida bihim. Apa maksudnya Allah menciptakan gunung di bumi itu? Antamida bihim, agar bumi itu tidak goyang bersama mereka. Artinya apa? Buminya tidak goyang, manusia ya sudah tidak goyang karena goncangan itu kalau buminya goyang. Makanya dikasih gunung tadi supaya tidak goyang buminya. Itu Allah mendaki seperti itu. Wa ja'alna fiha fijajan subula la'allahum yahtadun. Dan telah kami jadikan padanya di bumi itu, yaitu jalan-jalan di antara dua gunung. Ya, gunungnya kan banyak. Ya, di antara gunung satu dengan yang lain itu banyak jalan. Allah menjadikan jalan-jalan. Ya, jalan untuk dilewati itu. Dilewati oleh kendaraan mobil sehingga bisa menembus gunung-gunung, sehingga bisa menyampaikan semua kebutuhan manusia di antar gunung itu. La'allahum yahtadun, supaya mereka mendapat petunjuk di perjalanan. Ya jelas toh kalau orang mau menuju ke daerah tertentu, untuk sampai ke situ kan harus lewat jalan-jalan di antara gunung itu. Wa ja'alna samaa'a saqfan mahfudho. Dan telah kami jadikan langit itu sebagai atap yang terjaga. Wahum an ayatiha mu'ridun. Sedangkan mereka itu dari tanda-tanda padanya matahari, bulan, dan bintang. Maksudnya apa? Di ada langit itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah, yaitu diciptakannya adanya matahari kalau siang biar terang itu. Tapi juga adanya malam itu, ada bintang-bintang, ada bulan. Itu semua tanda-tanda kekuasaan Allah. Bulan ya kalau malam biar terang gitu. Kalau matahari tampil di siang hari supaya terang, manusia bisa jadi dapat kesempatan cari rezeki. Dan bintang-bintang itu ada yang dipakai untuk menentukan arah itu, mana timur, mana barat, mana selatan, mana utara itu. Lalu juga bintang-bintang itu sebagai hiasan ya toh. Kalau kita melihat ke atas pada malam hari kan itu bintang-bintang berkelip-kelipan ya, berkedip-kedip kan, tampak indah itu. Tampak indah itu. Mu'ridun, tapi orang-orang kafir itu tetap mereka berpaling terhadap tanda kekuasaan Allah seperti itu. Tidak memikirkan bahwa itu kekuasaan Allah seperti itu, gitu. Wa alladzi khalaqal laila wan nahar wasyamsa wal qamar. Sekali lagi diulang ini. Dialah Allah itu yang menciptakan malam dan siang. Wasyamsa wal qamar, matahari dan bulan. Kulun fi falakin yasbahun. Semuanya baik matahari, bulan, bintang, itu semuanya masing-masing dalam orbit mereka sendiri-sendiri. Jadi ada tempat beredarnya. Kalau matahari hanya berputar di tempat yang tidak berubah ya, tapi berputar. Kalau bulan mengitari matahari,
bumi mengitari bulan, nah seterusnya. Itu semuanya sudah berjalan secara otomatis menurut sunatullah, seperti telah ditentukan oleh Allah. Jalannya ajak seperti itu, tidak akan melenceng dari apa yang telah ditentukan oleh Allah. Wa ma ja'alna li basarim min qablika khulda. Dan tidaklah kami menjadikan bagi seorang manusia itu sudah sebelummu ya Muhammad. Jadi manusia sudah sebelummu itu ya orang-orang dulu itu dia kekal di dunia, tidak ada, semua akan mati. Adam dulu mati, Rasul-Rasul dulu mati, Muhammad kamu juga bisa akan mati. Jadi tidak ada orang yang kekal hidup di dunia, tidak ada. Afa imita fahumul khalidun. Maka apakah jika kamu mati, maka mereka adalah orang-orang yang kekal? Ya jelas toh sudah mati kok kekal. Nah, itu memantapkan saja. Allah mau ngenyek orang-orang kafir itu. Apakah kamu sudah mati itu lalu jadi kekal? Ya tidak toh. Sudah mati kok kekal. Nah, begitulah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan semuanya setiap manusia, setiap jiwa itu akan mengalami mati. Ya ini. Siapapun orang itu akan mengalami mati. Ya gitu. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami Allah akan menguji kamu sekalian dengan ujian berupa kejelekan, keburukan, ya benih sakit, momennya termasuk jadi kafir apa itu ya ujian. Wal khair, dan kebaikan sebagai ujian. Jadi manusia yang hidup itu pasti diuji Allah. Entah itu ujian yang menyenangkan, mungkin diuji gitu. Kalau zaman sekarang orang itu cita-citanya, idolnya akan jadi anggota DPR, wah sudah, itu nanti ya karena uangnya banyak, bayar banyak, dapat DPR ya. Itu kan ujian juga, tapi ingat, kalau sudah jadi DPR, kamu itu fungsinya apa? Sebagai wakil rakyat, apa orang mau cari uang, ngumpulkan uang demi untuk kepentingan diri sendiri? Itu ujian bagi kamu itu. Wa ilaina turja'un, dan kepada kami Allah mereka itu, ya semua manusia saja itu akan kembali, dikembalikan kepada Allah itu. Makanya kan Allah berfirman, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita diajari supaya mengatakan bahwa kami ini adalah milik Allah dan besok akan kembali kepada Allah, yaitu dengan cara mati dulu, lalu dikubur, nunggu dikubur, datangnya hari kiamat, lalu nanti ya dipanggil ke medan mahsyar, dihisab amalnya, ya toh, kalau baik amalnya masuk surga, kalau jelek amalnya masuk neraka, kan gitu. Kembalinya ke situ itu. Jadi kalau ada keseripaan itu ya harus diingatkan tuh bahwa semua itu memang harus kembali pada Allah, tapi kembalinya dua tempat tadi. Ada yang ke surga, ada yang ke neraka gitu. Wa idza ra'aka alladziina kafaru iyyatakhidunaka illa huzwa. Dan apabila orang-orang kafir itu melihat kamu ya Muhammad, ya orang kafir melihat kamu, jadi jika melihat kepadamu ya Muhammad orang-orang kafir itu, iyyatakhidunaka illa huzwa, dia itu tidak melakukan sesuatu apapun kecuali hanya menghina kamu, mengejek kamu. Jadi orang kafir itu kalau melihat kamu tentu mengejek kamu gitu, maksudnya begitu. Apa ejekannya? Ahadzal ladzi yadhkuru alihatakum. Mereka berkata itu orang-orang kafir itu, inikah orang yang ia menyebut dengan mencela Tuhan-Tuhan kalian. Jadi orang kafir ngomong sama orang kafir, mengatakan tentang Muhammad. Di samping mereka telah mengejek Muhammad, lalu dia juga berkata, oh ini toh Muhammad itu toh orang yang selalu kalau ngomong itu mesti mengejek Tuhanmu. Nah, gitu. Mencela Tuhanmu, ya Tuhanmu kan patung-patung itu. Ya ada yang mengatakan Isa itu, ada yang mengatakan Uzair itu. Itu kan selalu dihujat oleh Rasulullah. Nah,
Makanya dia mengatakan gitu. Itu tuh orangnya yang selalu kalau ngomong kok hanya mengejek-ejek Tuhanmu. Wahum bidzikrir rahman, sedangkan mereka terhadap penyebutan Allah yang Maha Pengasih itu hum kafirun, dia ingkar. Jadi kalau Allah itu disebut oleh Muhammad Allah yang Maha Rahman, dia itu tidak mau percaya itu, Allah itu tidak mau. Mereka ingkar, kafir terhadap Allah itu gitu. Hulikal insanu min ajal, telah diciptakan manusia itu yaitu mempunyai sifat tergesa-gesa. Ya ini biasa orang itu tergesa-gesa. Kalau mau naik sepeda motor ya supaya cepat sampai di tujuan, dicepatkan ya toh. Terlalu cepat, kecepatan tinggi, walaupun risikonya ada, nanti bisa tertabrak atau menabrak pohon, umpamanya begitu. Orang yang cepat kaya ya lalu melamar jadi DPR, jadi lalu nanti ya pokoknya cari samben ya maklaran proyek, nah, nanti dapat uang banyak seperti itu. Kalau pegawai yang menguasai atau membidangi keuangan ya korupsi. Kalau orang yang disuruh ngurusi pajak ya dikantongi sebagiannya, kan begitu. Itu kan mau minta cepat-cepat kaya. Ini firman Allah. Memang manusia diciptakan maunya ingin punya sifat segera ya, tergesa-gesa untuk mencapai suatu tujuan tadi. Saurikum ayati palatas takjilun, akan kuperlihatkan kepada kalian itu tanda-tandaku, yaitu yang berupa janji dan ancamanku itu akan diperlihatkan bisa itu. Palatas takjilun, maka jangan kalian minta disegerakan padaku. Sudah itu janji itu nanti datang, tidak usah diminta-minta dicepatkan azabnya, nanti pasti datang. Sejatinya besok di akhirat itu pasti datang gitu. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Dan mereka orang-orang kafir, orang musyrik itu mereka berkata, mata hadzal wa'du, kapan ini hari kiamat itu, janji akan datangnya hari kiamat itu. In kuntum shadiqin, kalau kamu benar ya Muhammad, beritahu itu kapan datangnya hari kiamat itu ya Muhammad. Kalau kamu itu mau benar mengatakan bahwa besok hari kiamat akan datang itu. Lau ya'lamul ladzina kafaru hina la yakufuna an wujuhihim annar wala an duhurihim wala hum yungsarun. Nah, seandainya laula ya'lamul ladzina kafaru, seandainya orang yang kafir itu pada waktu yang tidak mereka dapat mengelakkan. Maksudnya kalau orang-orang kafir itu nanti kalau sudah datang waktu datangnya hari kiamat, mereka tidak bisa mengelakkan itu dari wajahnya, dari wajah-wajah mereka, dan dari punggung-punggungnya dari api neraka. Jadi orang kafir itu diberitahu, kalau toh kamu minta kapan datangnya, ya kalau sudah datang kamu tidak akan bisa menghindar dari siksa-siksa pada waktu hari kiamat itu. Wajahmu dan punggungmu tidak bisa kamu hindarkan dari bakaran api neraka itu. Nah gitu. Itu Allah berfirman seperti itu. Walahum yusarun, dan mereka tidak bisa ditolong lagi. Sudah, kalau sudah jatahnya kiamat datang, mereka masuk neraka, sudah wajahnya, punggungnya terbakar api, tidak bisa terelakkan gitu. Bal ta'tihim baktatan fatab hatuhum fala yastati'una raddaha walahum yung dorun. Akan tetapi hari kiamat itu akan datang. Bal ta'tihim, akan tetapi atau bahkan hari kiamat itu akan datang dengan secara baktatan, tiba-tiba. Ada keterangan menjelaskan datanya hari kiamat itu ada orang yang baru hamil berguguran,
Ada orang yang baru menetai bayinya dilempar. Wah, ada yang baru main-main lalu wah sudah pokoknya datang lalu kacau balau apa itu. Fatab hatuhum, lalu dia menjadikan mereka itu bingung itu karena datangnya tergesa-gesa, datangnya dadaan atau tidak disangka-sangka ya. Mereka lalu jadi bingung. Fala yastati'una rodaha, dan mereka tidak mampu itu menolak kedatangan hari akhir itu, datangnya kiamat itu. Walahum yundorun, dan mereka tidak bisa ditangguh-tangguhkan lagi untuk bertobat. Jadi tidak bisa mereka itu orang kafir diberi kesempatan untuk bertobat dulu, tidak bisa kalau sudah datang hari kiamat. Jadi kalau mau tobat itu dalam keadaan masih hidup-hidup sehat seperti ini, itu menyadari dulu pernah berbuat jahat lalu bertobat, itu diterima. Tapi kalau sudah nyawa itu ditenggorokan, tidak bisa diterima tobatnya itu, ataupun hari kiamat sudah datang tidak bisa tobatnya diterima gitu loh. Wala qadis tuhzi'a birusulin min qablika fahaqa billadina sakhiru minhum makanu bihi yastayun. Sungguh telah diolok-olok, diperolok-olokkan ya para rasul-rasul sebelummu Muhammad. Jadi kamu jangan kecil hati ya Muhammad, kamu diolok-olok, umatmu itu biasa. Rasul-rasul sebelumnya juga diolok-olok mereka itu. Fahaqa billadzina sakhiru, maka telah turun kepada orang-orang yang mereka mengejek itu dari mereka itu. Makanu bihi yastayiun, apa yang mereka ejek. Ya apa itu yang diturunkan, yaitu siksa. Karena mereka itu selalu mengejek Rasul, ya zaman Rasul-Rasul dulu ya mereka diadab. Ada yang buminya tenggelam, ada yang wah pun dilempar batu dari langit. Ya sudah begitulah, hancurlah mereka itu, orang yang mengejek Rasul itu. Kul mayyak la'ukum bilaili wa nahar. Katakan Muhammad, siapakah yang melindungi atau memelihara kalian pada waktu malam dan siang minar rahman, dari azab siksa dari Allah yang maha pengasih itu? Siapa yang melindungi kalau azab itu sudah datang? Ya gempa bumi, ya banjir, ya tsunami, itu kan azab dari Allah. Kalau itu terjadi, siapa yang akan melindungi kamu? Nah gitu. Muhammad disuruh ngomong begitu pada mereka itu. Balhum an dzikri rabbihim mu'ridun. Bahkan mereka itu dari mengingat Allah itu mereka itu berpaling. Maksudnya mereka itu tidak mau berzikir pada Allah gitu loh. Orang kafir itu tidak mau berzikir ingat pada Allah. Kalau kita umat Islam dituntun oleh Rasulullah untuk berzikir. Ya kalau afdhalul dzikir, zikir yang paling utama ya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu zikir yang paling utama. Sebab apa? Mangkana fi akhiri kalamihi la ilallah, la ilaha illallah dahulal jannah. Orang yang pada akhir kalimatnya itu mengucap la ilallah kok terus mati, itu jatahnya surga. Untuk itu sebaiknya kalau kita tidur ya malam-malam itu ya diakhiri dengan ucapan la ilaha illallah. Siapa tahu nanti tidak bangun toh kita, berarti mati toh, ya surga begitu. Itu tuntunan Rasulullah begitu diajarkan kepada kita itu. Umpamanya misalkan ditimbang amalnya, disuruh zikir pada Allah ya dengan ucapan subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Ini zikir yang dimaksudkan untuk menambah beratnya timbangan amal yang baik itu. Jadi kan mudah sekali setiap saat kita hanya ngomong subhanallah wa bihamdi, subhanallah azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallah azim. Itu timbangan kita kebaikan tambah-tambah terus, tambah berat, tambah berat, tambah berat gitu loh. Kemarin sudah diterangkan adanya itu tadi al-baqiyatus sholihah ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah ya. Kalau habis sholat baca subhanallah 3 kali, alhamdulillah 3 kali, lalu Allah akbar 33 kali, kan akan dihapus semua dosanya walaupun sebanyak buih di laut. Nah, jadi orang Islam itu sebenarnya banyak itu sesuatu yang bisa kita amalkan
lalu bisa menambah amal kita. Kalau toh kita sudah banyak dosa, itu dengan amal yang baik-baik itu bisa menghapus dosa kita. Al-hasanat yubhibnas sayiat. Jadi perbuatan baik itu bisa menghapus kejahatan, keburukan. Nah, kalau kita sudah tercatat ada catatan amal jahatnya, amal salahnya, bisa aja itu disetip oleh Allah, dihapus lantaran kita banyak zikir, banyak istighfar. Nah, begitu. Islam itu begitu ajarannya. Jadi tinggal kita itu mau atau tidak. Nyatanya kalau di ayat tadi mengatakan bahwa orang kafir itu tidak mau, engkar untuk berzikir. Nyatanya begitu kan. Orang-orang kafir tidak mau itu berzikir pada Allah. Amlahum alihatun tamna'uhum min dunina la yastati'una nasra anfusihim walahum minna yuskhabun. Ataukah bagi mereka itu ada Tuhan-Tuhan sesembahan yang telah melindungi mereka dari selain kami. Jadi Allah bertanyakan, orang kafir itu kok tidak mau zikir padaku, itu apa memang dia itu punya Tuhan-Tuhan selain aku yang bisa melindungi mereka ya dari selain aku. Nah, itu nyatanya memang benar, mereka orang kafir, orang musyrik itu punya Tuhan yang lain selain Allah. Nah, Allah pertanyakan, Allah sudah tahu sebenarnya, tapi hanya sekedar untuk mengingatkan dia itu, mereka orang-orang kafir itu. Atau memang dia itu memang punya Tuhan-Tuhan selain aku yang bisa melindungi mereka. Kok sombong sekali, kok tidak mau zikir gitu loh. La yastati'una nasra anfusihim. Padahal sembahan-sembahan mereka itu, Tuhan-Tuhan mereka, ya patung-patung, ya Isa itu yang dianggap Tuhan, dan juga itu Uzair orang Yahudi, yang mereka itu tidak bisa itu menolong dirinya sendiri aja, tidak bisa. Walahum minna yuskabun, dan tidak pula mereka itu ada yang menjaga dari siksa kami. Jadi Tuhan-Tuhan mereka yang berpatung-patung itu tidak bisa melindungi dirinya sendiri, dan juga tidak bisa menjaga dirinya dari siksa Allah. Jangan dari Allah, hanya dari tingkah laku Ibrahim saja tidak bisa. Buktinya pada waktu Musa demikian, patung-patung dihancurkan lalu dibuang ke laut, itu zaman Musa. Kalau zaman Ibrahim ya patung-patung dirobohkan, ya toh, kecuali yang besar. Yang besar pun dikalungi dengan alat pengrusak itu, dengan wadung kalau Jawa itu. Lalu pada waktu Ibrahim ditanya, apa kamu rusak Tuhan-Tuhan kami? Oh, tidak, ya itu lihat saja itu. Yang tinggal satu itu yang besar itu pakai bawa wadung, ya yang rusak ya itu tak mestinya begitu. Nah begitu kan terjadi peristiwa seperti itu. Jadi buktinya bahwa Tuhan-Tuhan mereka yang berpatung-patung pun tidak bisa menjaga keselamatannya diri sendiri gitu. Bal mata'na haula'i wa aba'ahum hatta tala alaihimul umur. Bahkan kami telah memberi kenikmatan kepada mereka itu, orang-orang kafir itu, wa aba'ahum, dan juga bapak-bapaknya, hatta tola alaihimul umur, sampai bapak-bapak itu tak kasih umur yang panjang, umurnya sampai ratusan tahun. Itu kan kenikmatan itu. Allah sudah berbuat demikian, tapi mereka tetap tidak mau menyembah Allah itu. Afala yarauna anna natil ardo nangkusuha min atrofiha afahumul ghalibun. Maka apa mereka itu tidak melihat ya, orang-orang kafir itu. Afala yarauna Allah, bahwa kami Allah ini akan mendatangi bumi-bumi mereka, dan kami mengurangi
luasnya bumi-bumi itu dari ujung-ujungnya. Maksudnya begini, Allah itu pada waktu mengutus para Rasul kan ya mengembangkan sayap, mengembangkan wilayahnya dalam berdakwah. Lah daerah yang dikuasai itu kan lama-lama dikuasai oleh para Rasul itu. Lah di sini artinya apa? Kalau daerah sudah dikuasai oleh Rasul, mengikuti ajaran Rasul kan otomatis negeri itu sudah jadi bagian Rasul kan begitu. Jadi ini berarti bagian mereka, buminya orang kafir kan berkurang. Nah caranya Allah mendatangi dunia untuk dikurangi luasnya itu seperti itu. Apa? Humul ghalibun. Maka apakah mereka itu menjadi orang yang menang? Kalau daerahnya sudah digerogoti oleh Rasul, lalu memihak mengikuti Rasul sehingga daerahnya sudah dikuasai Rasul, apa mereka itu merasa menang kalau seperti itu? Ya kalah toh. Kalau dalam pertempuran apanya? Suatu musuh dikalahkan oleh musuh yang lain, mesti yang dikalahkan dikuasai oleh yang menang kan. Padahal tadi kan daerahnya orang kafir sudah digerogoti oleh para Rasul itu, dikuasai oleh Rasul itu. Berarti kan dia tidak menang itu orang kafir. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.